Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman yang terus semangat mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Seperti yang saya dapat, ternyata salah satu materi yang masuk pada tes CPNS tahun ini yaitu berhubungan dengan soal cerita berpapasan dan susul menyusul, ya. Jika kita berbicara tentang materi berpapasan atau susul menyusul, maka tidak jauh dari kata jarak, waktu, dan kecepatan. Secara umum, jarak, waktu, kecepatan dapat ditulis dengan jarak per waktu kali kecepatan. Ya. Persamaan secara umum itu jarak dibagi waktu dikali kecepatan. Ini persamaan umumnya. Jika diketahui waktu dan kecepatan dan ditanya jaraknya, berarti jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Kalau yang kita tanya adalah waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Selanjutnya, kalau yang ditanya adalah kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ya. Nanti untuk soal tentang berpapasan dan susul menyusul yang sering digunakan itu adalah berhubungan dengan menentukan jarak. Jadi kita gunakan waktu dikali kecepatan. Selain pemahaman kita tentang rumus dasar ini, kita perlu memahami bagaimana menentukan selisih waktu jika dua waktu diketahui. Misalkan jam 8, misalkan 08.00 sampai pada 08.15, selisihnya berapa menit? Iya, ini jelas bisa ditulis 08.15 kurang 08.00, ya 15 menit. Ini 15 menit. Nah, misalkan lagi 07.47 dikurang sampai dengan 08.06. Nah, ini kebanyakan masih bingung, ya. Untuk memudahkan bisa kita genapkan. Misalkan ini diketahui 07.47, kita jadikan jam 8, berarti kita tambah 13 08.00 sampai dengan, kalau 13 ditambah 6 berarti 19, jadi menjadi 08.19, berarti selisihnya 19 menit. Ya, bisa kita bulatkan. Yang penting kedua waktu ini dijumlah dengan berapa? Kan tadi 47 supaya genap 1 jam ditambah 13 menit. Contoh lain misalkan 09.05 ya sampai dengan 11.02. Ini pasti bingung berapa selisihnya, ya. Kita bisa genapkan supaya jadi jam 10 ini bagaimana? Ditambah 55 menit. Ditambah 55 menit ini jadi jam 10.00, menjadi 55 tambah 2 11.57, maka selisihnya adalah 57 menit. Nah, selain ini, ya, selain pemahaman tentang konsep dasar jarak, waktu, dan kecepatan, terus menghitung selisih waktu, kita perlu mengkonversi waktu jam ke menit atau menit ke jam. Ya, untuk itu kita perlu ketahui bahwa dari jam menjadi menit, ya, jam menjadi menit itu dikali 60. Sedangkan dari menit ke jam menjadi jam dibagi 60. Ya, saya pisahkan. Jadi ini ada
beberapa materi dasar untuk memudahkan kita memahami ataupun menyelesaikan soal cerita tentang susul menyusul ataupun berpapasan. Contoh misalkan 18 menit. Itu berapa jam? Kita tahu bahwa menit ke jam dibagi 60, berarti 18 dibagi 60. Kalau masing-masing kita bagi 6 kita dapat 3/10. Ternyata dia adalah 3/10 jam. Nah, seperti itu. Kalau misalkan lagi diketahui 4/5 jam, itu berapa menit? Ya, kita pakai persamaan ini, atau ternyata kalau jam menjadi menit itu dikali 60, maka 4/5 dikali 60 kita peroleh 60 ini dibagi 5 dapat 12, 4 kali 12 ternyata 48 menit. Ya, ini materi-materi dasar yang harus dikuasai agar mudah memahami soal cerita tentang jarak, waktu, kecepatan, berpapasan, juga menyusul. Oke, coba kita masuk di contoh. Ya, di sini nomor 1, Bayu mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya yang bernama Budi dengan jarak 10 km dari arah yang berlawanan. Ya, ini dari arah yang berlawanan. Budi mengendarai sepeda menuju rumah Bayu. Kecepatan Bayu dan Budi berturut-turut 18 km dan 12 km. Ya. Jika keduanya berangkat bersama-sama jam 9, kapan berpapasan? Ternyata soal yang ini tentang berpapasan, ya. Berpapasan. Contoh soal tentang berpapasan. Kapan berpapasan? Ya, untuk soal berpapasan itu terbagi dua. Yang pertama, berpapasan ketika berangkatnya bersamaan. Seperti yang pertama ini sama-sama berangkat jam 9. Yang kedua, yang contoh kedua ini berangkatnya itu berbeda. Ada yang berangkat jam 8 dan ada yang berangkat jam 8.15. Ya. Jadi untuk menyelesaikan soal berpapasan kita perlu perhatikan apakah waktu berangkatnya bersamaan atau berbeda. Ya, jika berangkat bersama, ya, waktu berangkatnya bersamaan, maka kita bisa gunakan rumus ini, yaitu jarak total dibagi dengan kecepatan total atau K1 ditambah K2. Ingat ya, jika berangkatnya bersamaan kita gunakan rumus ini, persamaan ini. Namun jika di soal itu waktu berangkatnya berbeda, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Ya, secara umum ini sama. Cuman yang membedakan ada yang berangkat duluan dan tidak. Oke, contoh kita selesaikan soal nomor 1. Di sini perlu kita baca ya. Biasakan kalau soal cerita itu kita perlu ketahui sebenarnya apa yang di soal, maka kita perlu baca terakhirnya. Jika keduanya sama-sama berangkat jam 9, kapan berpapasan? Ini berarti berhubungan dengan waktu kapan berpapasan tapi berangkatnya sama-sama jam 9. Langsung kita tulis rumusnya. Waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Jarak totalnya. Ternyata di sini jarak totalnya 10 km. Ya, 10. Terus kecepatan pertama tambah kecepatan kedua itu 18 tambah 12. Oke, 18 ditambah 12 diperoleh 10/30. Nah, sama dengan 1/3, satuannya jam. Nah, pertanyaannya kapan mereka berpapasan? Kita harus ingat kapan berangkatnya. Berangkatnya jam 9.00. Nah, jam 9.00 ditambah 1/3 jam selanjutnya itu jam berapa? Maka disinilah kita perlu keterampilan tadi, mengubah jam menjadi menit. 1/3 jam sama dengan
Berapa menit? Tinggal dikali 60. Jawabannya 20 menit. Maka dia akan berpapasan pukul 09.20. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang benar adalah B. Jadi kalau dapat soal cerita, kita biasakan untuk mengetahui apa mau dari soal, kita baca kalimat terakhirnya. Ternyata di sinilah waktu berpesan, jarak totalnya diketahui dan waktu berangkatnya bersamaan, maka langsung kita masuk di rumus ini. Oke, coba kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita baca soalnya. Jika Doni berangkat jam 8, Agus 08.15, kapan berpapasan? Nah, di sini waktu berangkatnya berbeda, maka kita gunakan rumus yang kedua tadi. Waktu berpapasan sama dengan jarak total dikurang kecepatan yang duluan, ya. Kecepatan yang duluan dikali dengan waktu berapa lama dia duluan, W1. Dibagi dengan tetap sama kecepatan pertama tambah kecepatan kedua atau total kecepatannya. Nah, sini kita punya jarak total berapa? Ternyata jarak tempuhnya itu adalah 18 km. 18 km. Kurang kecepatan pertama, kecepatan yang duluan. K1 itu kecepatan yang duluan. Siapa yang duluan di sini? Doni atau Agus? Ya. Ternyata Doni jam 8, Agus 8.15, maka yang duluan adalah Doni. Kecepatan Doni berapa? Doni dan Agus berat 16 dan 12, berarti Doni itu 16. Nah, sekarang waktu lama dia duluan, ya, W1-nya. Berapa lama dia duluan? Coba kita lihat waktu 08.00, nanti yang menyusul 08.15. Selisihnya itu adalah 15 menit. Ya, tapi tidak bisa kita kali 15. Ini salah. Karena kenapa? Satuannya di kecepatan itu adalah jam. Ya, perlu diperhatikan. Di kecepatan itu dia jam. Jadi harus kita gunakan jam. Kecuali nanti di soal lain misalkan kita dapat satuan kecepatan adalah kilometer per menit, maka di sini tidak perlu dirubah ke jam. Kita gunakan satuan menit. Jadi satuan kecepatan bisa menjadi standar atau dasar untuk mengubah apakah kita ubah jadi jam atau tetap menjadi menit. Jadi kalau misalkan kecepatannya jam, maka jangan kali 15 ya. Tapi harus kita rubah 15 menit berapa jam. Tadi dari menit ke jam dibagi 60, berarti 15 menit dibagi 60 sama dengan 1/4 jam. Jadi yang benar itu harusnya, ini salah ya, bukan 15. Jadi yang harusnya itu adalah 18 dikurang 16 dikali 1/4 dibagi dengan, ya, kecepatannya di jumlah. Kecepatan pertama dan kedua 16 ditambah 12. Oke. 18. Tertulis 18. 16 kali 1/4 atau 16 bagi 4 sama dengan, ya, 4. Terus 16 tambah 12 28 sama dengan 18 kurang 14, 18 kurang 4 14 dibagi 28 sama dengan 1/2 jam. Ternyata mereka berpapasan setelah 1/2 jam kemudian. Nah, kapan mereka berpapasan? Apakah sebentar yang punya dua waktu 08.00 atau 08.15? Ingat, yang dipakai itu adalah yang berangkat terakhir. Jadi ini yang dipakai, yang berangkat terakhir, waktunya yang berangkat terakhir. Jadi harus 08.15 ditambah 1/2 jam. Nah, ingat, ini 8 jam 8 15 menit. Ini 15 ini satuannya menit, maka yang sini juga harus jadi, ya, dirubah kembali ke menit. 1/2 jam. Jam ke menit diapakan? Dikali 60. Jadi 1/2 kali 60 30. Oh, ternyata 30. Maka 08.15 ditambah
sama dengan 08.45. Maka mereka akan berpapasan jam 8.45. Jadi perlu diperhatikan ya, soalnya ini berkaitan dengan berpapasan. Yang perlu kita harus cek pertama, apakah waktu berangkatnya sama atau berbeda. Kalau sama, itu sederhana saja, langsung saja jumlah jarak total dibagi kecepatan total. Kalau berbeda, maka kita perlu kurangkan dengan yang duluan. Kurangkan dengan kecepatan yang duluan dikali dengan waktu lama yang duluan berapa ya. Oke, coba kita lihat contoh selanjutnya. Nah, yang soal di atas tadi tentang berpapasan, sekarang yang ketiga ini kita akan berbicara soal menyusul. Ya, untuk soal susul menyusul, kecepatan kali waktu per selisih kecepatan ya. Jadi di sini kita gunakan rumus kecepatan yang duluan berapa dikali berapa lama dia duluan. Jadi W1 juga berapa lama dia duluan dibagi dengan selisih kecepatan mereka. Nah, di soal kita lihat kecepatan yang duluan. Coba kita lihat kecepatan yang duluan. Siapa yang duluan di sini? Ali berangkat kecepatan 45 km. Berangkat jam 6 ya, jam 6.55. Budi jam 7.15. Oh, berarti yang berangkat duluan adalah Adi dengan kecepatan menyusul kecepatannya Adi 45 dikali waktu. Berapa lama dia duluan? Coba kita cek W1-nya. 06.15 sampai dengan 07.15. Nah, di sini materi dasar di sini harus kita ingat tadi. Biar memudahkan, kita genapkan saja. Ini jadi jam 7 tambah berapa menit? 5 menit. Ya, 07.00. Kalau ini jadi tambah 5 menit menjadi 07.20. Selisihnya berapa? 20 menit. Tapi ingat, tidak bisa kita pakai 20 menit. Kita harus rubah ke jam. Kenapa harus dirubah? Karena kecepatan yang dipakai satuannya ini kilometer per jam. Maka kita harus rubah menit ke jam diapakan? Ya, dibagi 60. 20 dibagi 60 sama dengan 1/3 jam. Maka di sini 45 dikali 1/3. Terus selisih kecepatan. Kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Kita lihat di soal kecepatannya 45 dengan 60. Selisihnya berapa? 60 dikurang 45. Maka kita dapat 45 kali 1/3 5 ya 15. 60 kurang 45 15. Ternyata dia 1 jam. 1 jam kemudian maka si Budi dapat menyusul si Adi. 1 jam. 1 jam dari kapan? Dari 06.55 atau 07.15. Karena di soal ada 2 waktu. Yang dipakai lagi-lagi adalah yang berangkat terakhir. Jadi yang dipakai adalah 07.15 bukan 06.55. Kan 07.15 ditambah 1 jam berarti berapa? Ya, 08.15. Maka jam 8.15 si Budi menyusul si Adi. 8.15 jawabannya C. Jadi itu untuk soal susul menyusul ini dan berpapasan yang perlu kita tahu bagaimana rumus dasar kecepatan, jarak dan waktu, terus konversi waktu dari jam ke menit, menit ke jam. Oke. Terus rumus untuk waktu berpapasan, perhatikan apakah berangkatnya bersamaan atau tidak. Sementara untuk susul menyusul cuma satu rumusnya, yaitu menyusul sama dengan kecepatan yang pertama dikali dengan berapa lama dia duluan dibagi selisih kecepatan. Sekira cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.